Siang makan nasi cari teman 3 orang. 3 orang. Siapa yang ada ketemu? Siapa yang ada ketemu? Yang ada ketemu mana ini? Yang ada ketemu ini 3 orang nih, 3 orang. Oke, kita lanjut. Kita mulai lagi. Ada lagi nggak ya kelompok dedek-dedeknya? Udah? Sudah ya? Oke. Oke, kita coba pindah nih ke yang sebelah sini. Lagi ngapain? Ini kayaknya lagi pada serius banget nih kak. Karena lagi pada belajar. Apa ini ya? Lagi apa bu? Lagi apa bu? Oh lagi isi silang. Oh iya, teka-teki silang katanya. Yaudah bu, semangat bu. Semangat ya bu. Semangat ya bu ya. Mohon izin. Baik, kepada anak-anak yang ingin foto ke depan itu silahkan ke depan. Yang rapi ya, yang rapi. Saya Umar Saputra, Head of Sustainability dan People Relations dari Arya Nobel Group. Hari ini kita berkumpul ada di bawah di kolong jembatan tol Gedong Panjang, atau kalau di exit tol Sunda Kelapa Glodok. Hari ini kita ada acara untuk penyerahan beasiswa dan juga ada acara berkarya bercerita. Nah, penyerahan beasiswa ini adalah bentuk perhatian dari Dermismax by RH. Dermismax sendiri adalah salah buah klinik kecantikan, subsidiarinya dari RH Clinic Group, yaitu klinik estetik yang memang bergerak di bidang dari skincare dan juga wellness. Hari ini Dermis mempunyai campaign yaitu adalah perawatan sebagai bentuk perhatian. Nah, bentuk perhatiannya dari Dermismax adalah memberikan beasiswa kepada anak-anak marginal, anak-anak yang tidak mampu yang ada di kolong tol Jakarta Utara. Hari ini kita memberikan 50 paket beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang ada di kolong tol Jakarta Utara. Kenapa di kolong tol Jakarta Utara targetnya dan segmentasinya? Kebetulan kita berpartner dengan Nara Kreatif. Nara Kreatif adalah sebuah foundation yang memang fokus terhadap pengembangan pendidikan. Pengembangan pendidikan peserta didik yang usianya variatif, mulai dari anak-anak yang belum lulus, anak-anak yang putus sekolah sampai dengan usia 65 tahun. Nah, jadi di Nara Kreatif ini kita bekerja sama. Nah, fungsi Nara Kreatif ini apa? Nara Kreatif ini mengambil sampah-sampahnya kita, sampah-sampah skincare yang kita kampanyekan di klinik-klinik, dikumpulkan, dikelola dengan baik, yang sebagian profitnya diberikan beasiswa. Sampai hari ini kita sudah ada 146 anak yang mendapatkan beasiswa dari hasil pengelolaan sampah-sampahnya kita, dan itu dikelola dari Nara Kreatif. Hari ini kita tambah lagi 50 dan juga jadi totalnya 146 tadi. Itu sudah termasuk dari pemberian beasiswa di anak kolong tol bersama dengan Nara Kreatif. Ini hanya salah satu bagian dari kepedulian Arya Nobel Group ya, holding company dari RH dan Dermis. Kita punya beberapa concern selain masalah lingkungan, juga masalah kesehatan, dan ini adalah masalah pendidikan. Nah, kebetulan di pendidikan ini, dulu awalnya kita mulai dengan membuka beberapa taman baca. Itu udah ada di beberapa tempat, udah ada 5-6 tempat. Nah, di luar itu kita lihat ada beberapa aktivis-aktivis yang ternyata punya kepedulian yang sama, dalam hal ini Nara Kreatif.
Nah, kita udah jajaki. Nah, dengan teman-teman Nara Kreatif ini kita udah melakukan di beberapa tempat di kota Jakarta. Nah, cuman memang terus terang belum menyeluruh ya. Nah, concern kami kita berharap setidaknya di wilayah Jabodetabek di mana banyak teman-teman anak-anak gitu ya yang putus sekolah atau yang bukan putus sekolah ya, mungkin selama ini punya kesulitan untuk bisa mengakses pendidikan. Nah, inilah yang kita harapkan bisa kita fasilitasi. Nah, dari mana kita mensupport atau mendanai program tadi? Justru selama ini ya selain kita sifatnya mungkin charity, tapi sebenarnya kita ada hal yang kita lakukan melalui pengumpulan sampah plastik ya. Jadi sampah plastik yang ada di jaringan RH Klinik yang ada di kota Jakarta ini itu dibantu pengambilannya oleh teman-teman dari Nara Kreatif yang melibatkan masyarakat. Kemudian itu dikomersialisasi lah ya, sehingga menjadi ini mempunyai nilai yang nanti akhirnya bisa dipakai untuk membiayai teman-teman ini melakukan pendidikan luar sekolah seperti ini. Nah, ini yang kita harapkan bisa nanti ada di tempat-tempat lain ya, nggak hanya di sini. Ya, kebetulan sementara di wilayah Jakarta Utara. Nah, mudah-mudahan nanti wilayah kota yang lain juga kita bisa lakukan. Gitu, Mas. Jadi sasarannya adalah orang-orang yang putus sekolah ya? Bukan putus sekolah mungkin istilahnya ya. Mereka belum punya kesempatan dan akses ke pendidikan karena salah satu mungkin terkendala biaya atau terkendala dengan ya selama ini mereka belum bisa nih mengikuti pendidikan, karena kan teman-teman lihat nih ya, ada yang sudah jadi ibu rumah tangga tapi dulunya mungkin belum pernah bersekolah, ya sekarang mereka bisa. Walaupun kalau yang ini mungkin tadi tidak bisa melanjutkan sampai jenjang pendidikan tertentu, tapi setidaknya kemampuan literasi mereka bisa ditingkatkan ya dengan mengikuti pendidikan luar sekolah seperti ini. Jadi ibu-ibu rumah tangga juga banyak ya? Iya, banyak. Ini bisa dilihat ya, nggak cuma anak-anak. Mungkin tadi yang buat anak-anak mereka jadi punya kesempatan, tapi setidaknya untuk yang ibu rumah tangga mereka punya ya meningkatlah literasinya ya. Kita ingin masyarakat Indonesia ini juga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal pendidikan. Pak Andreas, Yes. pertanyaan. Pak, ini kalau saya perhatikan Arya Noble dan RH itu sering sekali melakukan kegiatan CSR seperti ini. Dan satu tahun itu bisa sampai belasan sampai puluhan kali ya Pak ya? Ya. Latar belakang perusahaan sampai berpikir seperti itu apa ya Pak? Kebijakannya apa ya Pak? Jadi gini, saya pikir ya ini hal yang kurang lebih banyak perusahaan juga punya kepedulian yang sama, tapi memang kami cukup sering karena ya dari pimpinan maupun ini juga bisa teman-teman lihat ya, ini yang ikut sebagai volunteer banyak adalah karyawan ya, teman-teman yang ada di bekerja sehari-hari di perusahaan tempat kami. Jadi kita memang mendorong bahwa kita ini nggak hanya bekerja gitu ya, hanya bekerja, tapi kita mau punya kepedulian buat orang-orang di sekitar kita. Kalau teman-teman baca ada tulisan tuh di belakang rompi kita, only life live for others is worth living. Jadi kita bahasa sederhananya kita ingin mengajak bahwa kita ini hidup kalau bisa punya manfaat buat orang lain ya, seperti juga nama grup kita Arya Noble ya, itu kan maknanya adalah menjadi insan yang mulia. Nah, salah satu caranya ya lewat bentuk-bentuk kegiatan seperti ini. Seperti yang saya bilang, selain di bidang pendidikan, kita juga ada di kesehatan, juga ada kaitan dengan lingkungan hidup. Nah, ini yang mungkin banyak masyarakat ya, puji Tuhan sudah mulai banyak merasakan, apalagi kita sudah 25 tahun ada di Indonesia. Oke. Bisa diceritakan metode belajarnya ini apakah seperti sekolah normal? Oke, untuk kegiatan sekolah kejar paket sendiri atau yang kita kenal dengan PKBM itu tidak ada jauh berbeda dengan sekolah formal. Hanya saja perbedaan signifikannya lebih kepada yang pertama, anak-anak yang sekolah atau peserta didik ini rata-rata di usia atas sekolah, yang dimana 21 tahun ke atas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bicara masalah pembelajarannya, untuk masalah perbedaan antara formal dan non formal itu tidak jauh berbeda dari sisi nanti ujiannya. Ujian sekolah formal dan non formal itu sama.
Nah, yang ketiga adalah untuk di mana mereka ujiannya pun nanti mendapatkan ijazahnya, perbedaannya hanya yang satu ijazah, yang satu ijazah kesetaraan. Jadi prinsipnya antara sekolah pekerja paket, sekolah non formal dengan sekolah formal itu tidak jauh berbeda secara metode pembelajarannya. Mereka juga masih ada kenaikan kelas dan juga mereka juga masih mengikuti ujian seperti dengan sekolah-sekolah formal lainnya. Artinya lulusan dari sini bisa masuk sekolah formal ya? Bisa, jadi lulusan dari sekolah non formal atau yang kita kenal dengan sekolah kerja paket ini, mereka juga bisa mengikuti nanti melanjutkan ke sekolah formal dengan catatan usianya memang masih bisa masuk untuk ke sekolah formal dan bahkan mereka pun masih bisa diterima di TNI ataupun Polri seperti itu. Mas Reza kan sudah 12 tahun ya. Apakah ada lulusan SMA yang berkuliah di sekolah tinggi atau universitas? Oh, kalau untuk lulusan ada yang masuk ke sekolah ke perkuliahan atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dan juga bahkan tadi yang saya sampaikan mereka juga bisa masuk ke Tamtama ataupun Bintara dari TNI ataupun Polri seperti itu. Namanya siapa? Nama saya Ibu Astuti. Iya, tinggal di mana? Di Jalan RT 19 RW 8 nomor 7 Penjaringan Jakarta Utara. Bu, profesinya apa sekarang, Bu? Saya ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai kader PKK di RW. Oh, Ada Jumantik. emang dulu nggak sekolah atau gimana? Sekolah dong. Ah, cuma sampai Kelas 2. Kelas 2 apa? 2 SMA. ke SMA. Ya. Nah, sekarang lanjut sekolah Paket C. pakai C, berarti SMA ya? Iya. Dari tahun kapan? Dari bulan 11 2024. Oh, belajarnya apa aja sih, Bu? Ya banyak sejarah. Ah, terus? Apa tuh bahasa matematika, Ah. Indonesia, bahasa Ah. Inggris ya. Terus KN atau apa? Banyak deh. masih inget nggak kalau Masih dong. umurnya berapa emang? Saya umurnya 63. 63, tapi masih hafalan masih kuat ya? Masih. Oke. Boleh dicoba. Kesannya apa, Bu, sekolah di sini? Kenapa? Kesannya? Lulusan. Kesan. Kesannya sekolah di PKBM Narkotik. Iya. Ya senang. Banyak teman. Ah. Dengan teman-teman banyak karena sekolah di sini kebanyakan juga dari kader Dawis, kader Jumantik karena ingin mempunyai ijazah SMA. Karena kan katanya kalau PKK RW kader itu harus minimal SMA. Jadi makanya semua ibu-ibu di sini tuh mau sekolah di arah kreatif. Makasih banyak, Bu. Apa? Makasih banyak. Iya, sama-sama.